Oke, assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Jadi hari ini kebetulan aku lagi nggak kerja ya. Kebetulan aku lagi santai di rumah, nggak kerja satu hari ini karena aku tadi udah permisi sama mandor, sama krani, sama asisten juga ya. Jadi di sini aku kawan-kawan mau cerita lah sama kawan-kawan, istilahnya berbagi pengalaman lah, kayak mana rasanya hidup di PT, kayak mana enaknya, kayak mana enggaknya hidup di PT itu. Jadi kawan-kawan ya, hidup di PT itu ada sukanya, ada dukanya, ada enaknya, ada enggaknya. Jadi sama itu, mau dimanapun kita tinggal, mau dimanapun kita kerja, mau itu di PT, mau itu di perusahaan manapun, terus ada enaknya ada enggaknya kawan-kawan, tergantung posisi kita yang jalaninnya aja kayak mana kan gitu. Kayak aku pribadi ya, kan mau aku kerja di PT, mau aku nggak kerja di PT, itu sama aja aku anggap. Ada enaknya ada enggaknya. Jadi aku mau jelaskan lah untuk kawan-kawan enaknya ya kerja di PT itu, karena ada juga yang bilang kan, kau di sana udah kerja di PT, udah jadi karyawan, enak lah katanya. Sebenarnya itu tadi ada enaknya ada enggaknya. Jadi enaknya kerja di PT itu kawan-kawan, kita kehidupan kita itu udah dijamin gitu lah. Maksudnya bukan dijamin hidup atau bukan dijamin sehat, bukan, istilahnya udah terjamin, seperti kita fasilitas rumah, air, listrik itu semua dikasih, kita tinggal nempatin aja ya kan. Jadi buat kawan-kawan atau buat kita yang belum punya rumah, kalau kita kerja di PT kita nggak perlu ngontrak. Kalau kita kerja di luar kita kan butuh ngontrak. Nah itu enaknya. Terus kita BPJS kita dikasih kan, beras kita dikasih, udah apalagi THR bonusan tiap tahun kita dikasih. Nah itulah enaknya hidup di PT itu, kerja di PT itu. Tapi kayak yang aku alami, jadi itu tadi sisi enaknya kawan-kawan ya. Jadi sisi nggak enaknya itu tadi ya, mungkin kawan-kawan yang udah ngerasakan kerja di PT atau di kebun lah, sama kayak aku ini, mungkin yang dirasakan mungkin sisi nggak enaknya itu di kerjaannya lah mungkin ya kan, di pekerjaannya. Karena kan kayak aku pribadi lah, aku itu pemuat, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kadang anggapan itu ada juga, kadang kayak kerja gini kayak kerja paksa gitu. Di situ kadang aku mikir nggak enaknya kerja di PT ini, setiap hari kerja, pergi pagi pulang malam, kayak kerja dipaksa. Tapi walaupun kayak gitu kawan-kawan, aku ngambil sisi positifnya aja, sisi baiknya aku ambil. Sisi baiknya aku ambil kayak gini kawan-kawan, kita kerja setiap hari itu tuntutan dari perusahaan. Jadi kenapa tuntutan dari perusahaan? Ya perusahaan kan udah ngasih kita imbalan kayak gitu tadi, rumah dikasih, fasilitas semua dikasih kita. Nah, tuntutan perusahaan itu kita harus kerja gitu loh. Itulah, jadi kita harus kerja, makanya kita kerja setiap hari. Paling liburnya cuma hari Minggu sama hari merah aja lah. Itu tadi tuntutan dari perusahaan, kita mikir ke situ aja, nggak usah kita mikir yang kerja yang dipaksa-paksa, enggak, bukan gitu kan. Jadi kayak aku kerja tiap hari, pergi pagi pulang malam. Jadi setiap hari itu aku ambil kesimpulannya dari situ, itu tuntutan dari perusahaan. Kalau masalah pulang malamnya itu tadi kayak aku ini tadi kan, jadi aku mikirnya, aku ambil sisi baiknya itu tadi, itu dari sebagian dari tanggung jawabku kan. Nah inilah tanggung jawab pekerjaanku. Tanggung jawab itu tadi ya, aku muat ya harus sampai habis gitu loh. Ya walaupun nggak habis, tidaknya
buah tinggal sedikit lagi gitu lah, walaupun nggak habis. Tapi ya ada juga ya, kadang aku mikirnya gitu, sampai malam pun nggak kalah terlalu malam kali ya. Kadang ada juga, sering juga restan buah kami, karena mungkin kan mandornya udah nengok kami udah kecapean, ya udah pulang gitu loh. Tapi kalau kita mikir emosi, mikir kekerasan, istilahnya keras kepala kita, ya kita anggap memang itu kayak kerja paksa gitu loh. Tapi kita ambil sisi baiknya aja lah, karena dimanapun kita kerja itu, kalau kita punya pemikiran kayak gitu tuh, itu semua sama aja, pasti kerjanya ada yang enak gitu loh, sama aja semua kerjanya tuh. Jadi kita ambil sisi enaknya aja kawan, ambil sisi baiknya aja. Jadi mungkin buat kawan-kawanku juga yang di luaran sana yang merasakan kerja di PT atau di kebun sama kayak aku ini, mungkin udah saling tahu lah kan gimana rasanya kerja di PT di kebun kayak gini nih. Pasti ada enaknya, ada enggaknya. Di luaran sana pun gitu juga kawan-kawan. Karena jujur ya, selama aku sampai sekarang ini, sampai punya anak dua, selama hidup punya anak dua sekarang ini, baru ini aku masuk PT, baru 1 tahun ini aku masuk PT. Karena aku selama ini orangnya keras, terus juga nggak mau diatur. Tapi aku mikir, mau sampai kapan aku nggak bisa diatur, sementara aku nggak bisa ngatur gitu. Jadi mau kayak mana aku bisa ngatur, sedangkan aku nggak punya apa-apa. Aku bukan anak orang kaya, punya PT enggak, punya kebun enggak. Jadi di situ aku mikirnya, jadi ya udahlah, mau nggak mau, lama kelamaan aku masuk PT juga, nyoba masuk PT. Jadi biar tahu kehidupan di PT itu kayak mana ya teman-teman. Kehidupan di PT itu mau sama aja, mau kita di luar mau kita di PT itu sama aja semua. Mau di mana tempat pun kita sama aja. Kalau masalah keuangan katanya ya itu tergantung ke pribadi kita masing-masing juga. Kalau masalah keuangan itu, apalagi kadang manusia dikasih banyak kurang, dikasih sedikit cukup gitu loh. Itulah kalau kehidupan kita nih. Jadi pesanku buat kawan-kawan yang satu profesi atau yang di luaran sana, yang siapapun lah yang melihat video ini, pesanku, cintailah pekerjaanmu, karena di rumah menunggukan hasilmu. Gimana? Cintailah pekerjaanmu, karena di rumah menantikan hasilmu. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube ya. Salam.